Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Gender dan Pembangunan KPM 332 dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada perkuliahan kali ini, kita akan membahas mengenai pokok bahasan ke-13, yaitu gender dan mobilitas penduduk, yang akan disampaikan oleh saya, Dina Nurdinawati. Dalam perkuliahan mengenai gender dan mobilitas penduduk ini, kita memiliki 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah review konsep mobilitas penduduk. Ini untuk menyegarkan ingatan kita kembali mengenai bagaimana konsep mobilitas penduduk yang telah kita dapatkan dalam mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah kependudukan. Kedua, kita juga akan melihat bagaimana analisis gender dalam mobilitas penduduk. Ketiga, fenomena feminisasi mobilitas penduduk yang semakin hari semakin banyak terjadi. Dan yang terakhir adalah kita akan melihat bagaimana dampak mobilitas berupa remitan dan juga peran gender. Sesuai dengan sub pokok bahasan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, maka tujuan pembelajaran dari perkuliahan kita kali ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mampu pertama memahami konsep mobilitas penduduk yang terdiri dari definisinya, penggolongannya, dan juga faktor-faktor penyebabnya. Kedua, kita juga akan memahami mengenai analisis gender dalam migrasi atau dalam mobilitas penduduk, mulai dari bagaimana perkembangan studinya dan juga pengaruh gender dalam setiap tahapan mobilitas penduduk. Yang ketiga adalah memahami konsep feminisasi mobilitas penduduk. Kita awali dengan definisinya, lalu kita juga akan tunjukkan data-datanya dan juga kita analisis risiko-risiko yang mungkin ditimbulkan. Keempat, kita juga akan mampu memahami dampak migrasi berupa dampak ekonomi yaitu remitan dan juga peranannya, serta dampak pada peran gender. Mari kita masuk pada sub pokok bahasan pertama, yaitu review konsep mobilitas penduduk. Untuk memudahkan memahami mengenai konsep mobilitas penduduk, maka disajikan bagan penggolongan mobilitas penduduk menurut BPS. Menurut BPS, ada 2 mobilitas penduduk, yaitu ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Kalau kita berbicara yang vertikal, mungkin ingatan kita akan kembali lagi pada mata kuliah sosiologi umum, di mana kita mengenal istilah social climbing dan social sinking. Namun keduanya tidak akan dibahas dalam perkuliahan kali ini. Perkuliahan kita kali ini akan membahas mengenai mobilitas yang sifatnya horizontal atau perpindahan secara jarak. Mobilitas horizontal ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang permanen dan ada yang non-permanen. Seseorang dikatakan melakukan mobilitas permanen jika orang tersebut melakukan mobilitas dengan niat menetap di daerah tujuan. Artinya perlu ada niatan menetap di sini. Lalu untuk yang non-permanen adalah ketika seseorang itu tidak memiliki niat untuk menetap di daerah tujuan. Artinya pembagian horizontal menjadi permanen dan non-permanen ini didasarkan pada niatan dari si pelaku mobilitas. Lalu, yang permanen dibedakan lagi menjadi 2. Ada migrasi seumur hidup dan ada yang disebut dengan migrasi risen. Ketika kita berbicara seumur hidup, maka itu dikatakan adalah migrasi menurut tempat lahir. Seseorang dikatakan melakukan migrasi seumur hidup jika tempat tinggalnya sekarang itu berbeda dengan tempat lahirnya. Sedangkan migrasi risen adalah migrasi menurut tempat tinggal 5 tahun lalu. Jadi membandingkan antara tempat tinggal kini dan tempat tinggal 5 tahun lalu. Jika berbeda, maka dia dikatakan sebagai migran risen. Berikutnya, untuk yang non-permanen, dibedakan pula menjadi 2, ada yang komuter dan ada yang sirkuler. Kalau yang komuter, itu adalah pergerakan penduduk secara rutin pergi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat tinggal dalam waktu kurang dari 24 jam. Artinya dia pulang pergi. Batasan tempatnya adalah melewati batas administratif tingkat kabupaten atau kota, baru dia dikatakan sebagai komuter. Sedangkan mobilitas sirkuler adalah pergerakan penduduk secara rutin, pergi ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat tinggal dalam jangka waktu yang biasanya relatif lebih lama, bisa mingguan, bisa juga bulanan. Tapi dia ada jadwal untuk pulang, tidak berniat untuk menetap di sana.
Dan ini juga sama, harus melewati tingkatan kabupaten atau kota. Bisa juga kita melihatnya dari sisi jarak. Kalau dilihat dari sisi jarak, maka ada mobilitas penduduk yang sifatnya internal, artinya cukup melewati batas kabupaten atau kota, namun ada juga yang disebut dengan mobilitas penduduk internasional, artinya dia harus melewati batas-batas negara. Dalam mata kuliah ini, kita membahasnya mobilitas penduduk, artinya lebih luas dari sekedar migrasi. Kalau migrasi, kita hanya berbicara mengenai mobilitas penduduk yang sifatnya permanen. Tapi ketika kita berbicara soal mobilitas penduduk, maka dia juga mencakup yang non-permanen. Jadi dalam mata kuliah ini, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mulai dari yang permanen, non-permanen, yang internal, maupun yang internasional. Apa saja yang dapat melatar belakangi terjadinya mobilitas penduduk? Mari kita lihat analisisnya menurut hukum migrasi Revenshtein. Ini salah satu hukum migrasi yang sangat lampau, sekitar tahun 1880-an, dan termasuk hukum migrasi yang awal-awal ada. Dan contoh-contohnya pun nanti akan cenderung bertemakan zaman dahulu. Jadi nanti kita lihat apakah itu masih relevan atau tidak di masa sekarang. Pertama adalah yang harus kita pahami bahwa seseorang melakukan mobilitas penduduk itu karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong itu biasanya berada di daerah asal, yang merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memaksa seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya. Sedangkan faktor penarik itu adanya di daerah tujuan, yaitu faktor-faktor yang menarik seseorang untuk berpindah ke tempat yang baru. Menurut Revenshtein, setidaknya ada 3 faktor pendorong dan penarik, dan ada satu pertimbangan lain. Yang pertama adalah faktor pendorong dan penarik yang sifatnya ekonomi. Menurut Revenshtein, faktor pendorong dan penarik yang sifatnya ekonomi ini merupakan faktor utama mobilitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penduduk ini cenderung berpindah ke tempat yang menjanjikan pekerjaan dan upah yang layak. Berikutnya, faktor pendorong dan penarik budaya. Nah, dalam faktor pendorong dan penarik budaya ini, Revenshtein mencontohkannya adalah perbudakan dan ketidakstabilan politik. Karena memang Revenshtein ini konteksnya di masa lampau, lalu penduduk cenderung berpindah ke daerah yang aman secara politik dan memberikan kebebasan. Menurutnya, daerah-daerah yang menetapkan sistem perpolitikan demokrasi itu biasanya menjadi daerah yang menarik untuk orang-orang berpindah ke sana. Lalu terakhir adalah faktor pendorong dan penarik yang sifatnya lingkungan. Jadi penduduk cenderung berpindah ke daerah yang secara fisik memang menarik, memiliki sumber daya alam yang mencukupi dan juga tidak berbahaya. Selain itu ada bahan pertimbangan lain yang juga dipertimbangkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan mobilitas penduduk. Di antaranya adalah faktor penghalang antara seperti budaya, jarak, dan ongkos, terlebih ketika masa Revenshtein ini transportasi masih sangat sulit sehingga untuk melakukan mobilitas penduduk apalagi yang internasional, mereka misalnya harus mengarungi lautan, harus menyeberang lautan, dan itu akan menjadi salah satu faktor penghalang antara yang cukup besar. Lalu karakteristik individu seperti umur dan jenis kelamin juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Bahkan menurut Revenshtein, kalau dilihat dari jenis kelamin, biasanya perempuan berpindah dengan jarak yang lebih pendek dibandingkan laki-laki. Nanti kita lihat apakah itu masih relevan di masa sekarang. Untuk alasan dan bahan pertimbangan mobilitas penduduk yang konteksnya lebih kekinian, kita bisa melihat bagaimana Castelli 2018 menggambarkannya dalam suatu bagan. Dia menggambarkan bagaimana untuk mencapai suatu final decision berupa apakah seseorang atau sekelompok orang itu akan melakukan migrasi atau tetap tinggal di tempat asalnya, maka paling tidak ada beberapa pertimbangan mulai daripada tataran makro, meso, maupun mikro. Pada tataran makro misalnya ada pertimbangan ekonomi, ini hampir sama dengan Revenshtein terkait dengan pendapatan dan kesempatan kerja. Lalu ada yang sifatnya sosial, ini yang lebih baru, ada pendidikan, dan ada family obligation. Family obligation ini bisa saja misalkan ikut istri, ikut suami, dan sebagainya. Lalu ada environmental, ini hal-hal yang sifatnya lingkungan. Tentu saja penduduk cenderung berpindah ke daerah yang lebih aman dan lebih memadai secara sumber daya alam. Lalu ada faktor yang sifatnya politik,
Ini penduduk akan cenderung berpindah ke daerah-daerah yang tidak berkonflik, ke daerah yang lebih aman, dan juga ada faktor-faktor yang sifatnya demografi seperti kepadatan penduduk dan lain-lain. Lalu untuk obstacle atau penghalang antara, di sini dia menyebutkan sebagai salah satu bahan pertimbangan di level meso seperti political atau legal framework, lalu ada social network, ada cost of moving, dan ada teknologi. Ini hampir sama, namun ada beberapa kebaruan di sini. Lalu pada level mikro ada usia, jenis kelamin, etnis, pendidikan, kesejahteraan. Marital status ini juga menjadi penting, terutama untuk perempuan ketika dia akan melakukan mobilitas penduduk. Single atau tidak single itu menjadi salah satu bahan pertimbangan, agama dan juga bahasa. Dari sinilah kemudian seseorang baru memutuskan apakah dia akan melakukan migrasi atau tidak. Untuk BPS sendiri, untuk dalam SUPAS atau Survei Penduduk Antar Sensus 2015, BPS menyediakan ada 9 alasan utama mobilitas penduduk. Yang pertama adalah pekerjaan, yang kedua mencari pekerjaan, berarti ini hal-hal yang sifatnya ekonomi. Lalu ada pendidikan, ikut suami, istri, orang tua atau anak, ikut saudara kandung atau family, ini berarti hal-hal yang sifatnya sosial. Lalu ada perumahan, keamanan, dan yang baru itu ada relokasi atau bencana atau kerusakan lingkungan, dan terakhir adalah lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagaimana yang Mantra et al. Sampaikan bahwa seseorang melakukan mobilitas karena ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Agar kebutuhannya terpenuhi, seseorang akan pindah dari tempat yang memiliki nilai manfaat yang lebih rendah ke tempat yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi. Kebutuhan ini tidak mesti ekonomi, bisa kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, atau sekedar kebutuhan untuk bisa dekat dengan keluarga. Bagaimana kenyataannya pada kasus pekerja migran Indonesia? Berikut ini ada satu video yang berjudul Indonesian Migrant Workers, Why They Move. Mari kita saksikan bersama-sama, setelah itu kita akan melanjutkan pada sub pokok bahasan berikutnya. Nama saya Neng A. Amparwati, umur saya 37 tahun. Saya kerja di Hong Kong. Nggak ada yang ngajakin sih, itu cuma karena dari diri saya sendiri aja gitu. Karena ingin ngerubah nasib saya gitu. Kalau untuk di negara ini kan saya dengar dari temen kan udah pernah ada yang ke Hong Kong juga. Kerjanya juga paling jaga anak gitu, jaga baby, bersih-bersih gitu. Seandainya saya misalkan ekonomi saya di sini terjangkau gitu sesuai, ya nggak mungkin saya pengen ninggalin, apalagi saya udah punya keluarga sendiri gitu kan. Ya saya sih berharapnya mudah-mudahan dengan berangkatnya saya ke luar negeri bisa membantu keuangan keluarga saya gitu. Nama saya Kartono. Saya dulu kerja di Malaysia. Dulu saya kerja di Malaysia pengen meningkatkan taraf hidup saya, khususnya keluarga saya. Saya di sini nganggur dan kerjanya serabutan, penghasilannya juga kurang jelas. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang nggak cukup, kadang-kadang lebih, kadang-kadang nganggur total. Nama saya Nurlela. Saya kerja di Malaysia tahun 2015. Tadinya kan nelayan di saya. Di laut juga lagi berkurang. Karena belum ada kerjaan, akhirnya saya nekat dong buat nyenengin anak gitu kan, buat ngebiayain keluarga. Karena ada di sini kan susah nyari kerjaan. Kalau di sana kan enak gitu kerjanya. Begitu datang langsung dapat kerjaan gitu kan. Nama saya Iswandi, umur 30 tahun. Dulu pernah bekerja di Malaysia sama Singapura di bengkel pesawat Boeing. Jadi asisten manajer. Bekerja di luar negeri menjanjikan masa depan yang lebih baik daripada tinggal di sini tidak punya apa-apa. Sebelum ke Malaysia saya sudah bekerja di bengkel pesawat, tapi bengkel pesawat bukan yang profesional, tapi saya beranikan diri untuk tampil lebih berani. Berikutnya, mari kita lanjutkan pada sub pokok bahasan yang kedua, yaitu analisis gender dalam mobilitas penduduk. Dalam sub pokok bahasan yang kedua ini, kita akan mengawalinya dengan pembahasan mengenai evolusi analisis gender dalam studi migrasi.
Mari kita lihat bagaimana perkembangan studi gender dan migrasi dari masa lampau hingga masa kini. Pertama dikenal dengan istilah gender blind mainstream literature. Dalam masa ini, perempuan diasumsikan sebagai pelaku pasif migrasi yang hanya berperan sebagai pengikut ayah atau suaminya. Jadi, perempuan ini bukan pelaku utama sehingga tidak perlu dijelaskan berbeda. Pada masa ini, migrasi memang dilakukan oleh lelaki muda. Tidak ada perempuan di situ, sehingga memang tidak perlu dianalisis secara berbeda. Lalu berkembang dengan adanya pengintegrasian gender dalam studi migrasi, yang muncul pertama kali pada tahun 70-an dan 80-an. Namun di sini memang gender hanya dilihat sebagai kategori statis tingkat individu yang ditentukan saat lahir. Di sini tidak ada analisis faktor-faktor lain maupun pola relasi gender. Di sini hanya membanding bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai jenis kelamin dalam perilaku migrasinya misalnya. Lalu terakhir, ini pada pertengahan dan akhir tahun 80-an baru muncul adanya pergeseran ke arah analisis gender yang berfokus pada sistem relasi gender sebagai faktor dan dampak dari mobilitas penduduk. Ini yang sudah ada analisis mendalam mengenai bagaimana pengaruh gender dalam mobilitas penduduk. Tidak hanya dilihat sebatas jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi di sana sudah ada analisis lebih dalam dan memperhatikan faktor-faktor lain. Bagaimanakah pengaruh gender dalam setiap tahapan migrasi? Boyd dan Grieco itu pada tahun 2003 menggolongkannya menjadi 3 tahapan, yaitu gender berpengaruh pada tahap pramigrasi, gender berpengaruh juga pada tahap migrasi, dan gender juga berpengaruh pada tahap pasca migrasi. Bagi Anda yang tertarik untuk meneliti gender dalam skripsinya nanti, terutama gender dan mobilitas penduduk, maka ini menjadi menarik karena Anda bisa melakukan penelitian bagaimana pengaruh gender dalam tahap pramigrasi, tahap migrasi maupun pada tahap pasca migrasi. Pada tahap pramigrasi, di sini dilihat bagaimana faktor-faktor yang memungkinkan seseorang untuk bermigrasi. Laki-laki dan perempuan tentu bisa berbeda. Misalnya norma gender, pengambil keputusan migrasi, siapa yang memutuskan apakah laki-laki, apakah perempuan, pun ketika perempuan pergi apakah itu atas kehendaknya sendiri ataukah keputusan tetap berada di tangan laki-laki, lalu kebijakan migrasi di daerah asal dan lain-lain. Berikutnya, pada tahap migrasi ini berkaitan dengan tahap di mana si migran tersebut sudah ada di negara tujuan. Kebijakan migrasi di negara asal dan tujuan yang dapat mempengaruhi secara berbeda migrasi laki-laki dan perempuan, strategi migrasi, pekerjaan, dan gambaran stereotip peran laki-laki dan perempuan, dan potensi masuknya perempuan di pasar tenaga kerja penerima. Selain itu, gender juga berpengaruh pada tahap pasca migrasi. Ini berkaitan ketika si migran sudah kembali lagi ke daerah asalnya. Ini berkaitan dengan dampak yang dirasakan berbeda oleh laki-laki dan perempuan, juga keluarga migran yang menerima aliran uang dari migran. Mari kita lanjutkan pada subpokok bahasan yang ketiga, yaitu fenomena feminisasi mobilitas penduduk, yang semakin hari semakin marak terjadi. Begitupun di negara kita, Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai apa itu feminisasi mobilitas penduduk, mari kita perhatikan terlebih dahulu data statistik mobilitas penduduk baik yang internal maupun internasional. Untuk yang internal ini bersumber dari publikasi BPS tahun 2019 yang bersumber dari data Susenas 2018 dan 2017 serta data Sakernas 2017 dan 2018. Untuk mobilitas penduduk yang sifatnya permanen, di sini bisa dilihat ada migran resign dan ada pekerja migran resign. Kalau migran resign itu berarti perpindahan penduduk usia 5 tahun ke atas, sedangkan pekerja migran resign itu mengarah pada migrasi tenaga kerja. Artinya memang migrasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Untuk yang migran resign kita bisa melihat memang laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, namun tidak terlalu timpang, bahkan terjadi peningkatan untuk persentase perempuan dari 47,6% di tahun 2017 menjadi 48,8% di tahun 2018. Untuk pekerja migran resign kita bisa melihat bahwa memang laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan perempuan, namun peningkatan perempuan cukup
lumayan, yaitu dari 35,7% menjadi 37,3% dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya mari kita lihat untuk yang non-permanen. Yang non-permanen ini bisa komuter dan bisa sirkuler, dua-duanya terkait dengan mobilitas penduduk tenaga kerja. Untuk komuter, kita bisa melihat bahwa memang perempuan meski jumlahnya sedikit tapi ada peningkatan dari 28,8 menjadi 29,2% pada tahun 2018. Ini masih cukup baik dibandingkan dengan pekerjaan migran sirkuler, di mana untuk migran sirkuler ini partisipasi perempuan sangat rendah sekali, hanya 3,2% pada tahun 2017 dan hanya 3,5% di tahun 2018, meski ada peningkatan sedikit. Ini bisa saja berkaitan dengan peran gender perempuan yang memang harus mengurus rumah tangga sehingga dia prefer untuk melakukan komutasi ketimbang sirkulasi. Berikutnya untuk mobilitas penduduk internasional, ini bersumber dari data BNP 2 TKI 2019. Ketika kita membicarakan mobilitas penduduk internal pada slide sebelumnya, maka nampak bahwa laki-laki mendominasi. Namun, ketika kita membicarakan mengenai mobilitas penduduk internasional, kita bisa lihat apakah juga sama seperti yang terjadi pada internal. Kita bisa lihat bersama-sama. Untuk tabel pertama, ini mengenai jumlah dan persentase pekerja migran Indonesia menurut jenis kelamin. Untuk tahun 2014, perbandingan laki-laki dengan perempuan 43,3 berbanding 56,7. Artinya perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dan terus meningkat. Untuk yang perempuan bahkan mencapai 70,2% di tahun 2018 dan laki-laki menurun menjadi 29,8%. Artinya memang untuk mobilitas penduduk internasional ini perempuan lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Berbeda ketika kita membicarakan mobilitas penduduk internal tadi. Lalu kalau kita lihat lagi, laki-laki dibandingkan dengan perempuan memang lebih banyak perempuan. Tapi bagaimana dengan tingkat pendidikannya? Kita bisa melihat TKI dan TKW menurut tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan laki-laki, mayoritas memang masih di bawah SMA, tapi paling tidak yang SMA ke atas itu ada sekitar 37,8% di tahun 2017 dan 40,7% di tahun 2018. Cukup banyak. Namun perempuan lebih dari 70%-nya, baik di tahun 2017 maupun 2018, mereka adalah perempuan-perempuan yang memiliki tingkat pendidikan di bawah SMA. Artinya ini sangat high risk sekali karena mereka harus melakukan mobilitas internasional tapi pendidikan mereka mayoritas masih rendah. Lalu untuk sektor pekerjaannya kita bisa melihat ini menarik sekali karena untuk laki-laki hampir 100% yaitu 99,4 dan 99,6% di tahun 2018 itu berada pada sektor pekerjaan formal. Artinya kita bisa membayangkan pekerjaan itu mungkin akan lebih menjanjikan dan lebih aman paling tidak. Tapi untuk perempuan, dari begitu banyak jumlahnya, 77,8% dan 75,2% di tahun 2018, itu mereka bekerja pada sektor pekerjaan informal. Jadi ini sangat high risk sekali, baik dari sisi keamanan, dari sisi upah maupun resiko-resiko yang lain. Berikutnya baru kita masuk pada konsep feminisasi mobilitas penduduk. Jadi apa sebetulnya feminisasi mobilitas penduduk? Tentu dari istilahnya kita bisa menebak bahwa feminisasi mobilitas penduduk ini merupakan peningkatan partisipasi perempuan dalam migrasi, bahkan sebagai pelaku utama, bukan lagi sebagai pengikut ayah atau suaminya. Banyak terjadi terutama dalam migrasi internasional. Bahkan United Nations atau PBB membayangkan bahwa migrasi dunia ini memiliki wajah perempuan, saking banyaknya perempuan yang terlibat dalam mobilitas penduduk internasional. Secara umum, sebetulnya mengapa terjadi mobilitas atau feminisasi mobilitas perempuan itu karena adanya peningkatan pendidikan dan kesempatan berkarir bagi perempuan, sehingga ia mampu untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dan memungkinkan mereka untuk pergi meninggalkan daerah asalnya. Namun untuk migrasi internasional, feminisasi migrasi ini terjadi karena semakin meningkatnya jumlah pekerjaan yang tersedia bagi pekerja migran dan umumnya dipandang lebih cocok dilakukan oleh perempuan.
Terbukanya banyak pekerjaan untuk perempuan lantaran perempuan di negara-negara tujuan mulai terjun ke ranah publik dan meninggalkan ranah domestiknya. Namun berbeda dengan di Indonesia yang mungkin akan mudah mencari ART atau asisten rumah tangga, di negara-negara tujuan cenderung sulit sehingga ART-nya harus diimpor dari negara-negara pengirim. Lalu, perempuan dan laki-laki menunjukkan perbedaan dalam perilaku migrasi mereka. Kita sudah menyepakati soal itu, menghadapi peluang yang berbeda dan harus menghadapi risiko serta tantangan yang berbeda. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai risiko yang mungkin muncul dari mobilitas penduduk, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Berhubung banyaknya migran perempuan yang terlibat dalam migrasi internasional dengan pendidikan mereka yang rendah dan sektor pekerjaan mereka yang di sektor informal, maka resiko-resiko dari migrasi internasional perempuan ini lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Saat sebelum berangkat misalnya, banyak sekali migran dan keluarga yang harus terlilit hutang karena mengumpulkan modal untuk mereka bisa keluar negeri. Seringkali mereka juga kurang akses informasi mengenai negara tujuan, bahasanya seperti apa, budayanya seperti apa, sehingga itu meningkatkan risiko mereka untuk mendapatkan kekerasan di tempat kerjanya nanti. Dan berhubung mereka banyak juga yang pergi dengan cara ilegal, maka kekerasan di agen penyalur juga siap mengintai mereka. Dan banyak lagi risiko-risiko sebelum mereka berangkat. Saat di negara tujuan pun demikian. Pelecehan seksual, perkosaan, upah yang tidak dibayar atau upah yang kurang jumlah pembayarannya, kekerasan verbal atau fisik, terutama di pekerjaan rumahan. Mayoritas perempuan memang bekerja di pekerjaan-pekerjaan rumahan, dan sayangnya pekerjaan ini memang sulit sekali dikontrol oleh undang-undang ketenagakerjaan karena mereka berada di ranah privasi, sehingga besar sekali kemungkinan para migran perempuan ini untuk mendapatkan kekerasan di tempat kerjanya. Lalu saat kembali ke daerah asal pun masalah tidak selesai. Mereka masih harus beradaptasi dengan nilai-nilai yang baru bersama suami, anak, keluarga yang ditinggalkan. Bisa juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan keretakan dalam rumah tangganya. Tak jarang banyak migran perempuan yang harus menelan kenyataan pahit bahwa rumah tangganya harus hancur karena suami yang ditinggalkannya malah menikah lagi dengan perempuan lain dengan menggunakan uang kiriman dari si perempuan tersebut. Dan kita bisa melihat resiko-resiko lain dalam video berikut ini mengenai Indonesian Migrant Worker, The Risk of Moving. Selamat menyaksikan. Nah, saya udah kerja selama 8 bulan tuh, kurang lebih 9 bulan. Saya nggak pernah ngirim ke keluarga. Ini saya kalau di sini bertahun-tahun nggak bakalan bisa kirim karena jauh dari agreement tanda tangan saya kerja waktu agreement di Indonesia. Saya taunya saya masuk masuk negara Malaysia nggak resmi karena saya sebelum berangkat nggak melalui bandara internasional, melalui Intikong. Ternyata iya bener saya masuk itu nggak resmi. Nama saya Ibu Asumi, umur saya 42 tahun. Saya berasal dari Jakarta, lahir di Jakarta. Saya dulu kerja di Damam Al-Hufuk Al-Asa sebagai pembantu rumah tangga. Saya ditawarin sama sponsor, katanya mau nggak kerja di Saudi, pembantu rumah tangga, gajinya gede, uang tipnya besar. Nah udah saya lulus di medical, ternyata saya dibuang begitu aja di PT. Uang tipnya nggak ada, itu saya. BLK-nya jauh lagi dopernya. BLK karena ujiannya jauh lagi, beda lagi ujiannya. Nggak boleh keluar kan di PT, di dalam aja. Nggak boleh pulang, selama 3 bulan tuh saya nggak boleh pulang. Udah di dalam PT aja tuh nggak boleh. Jadi nggak pernah tahu dunia luar, di dalam aja tuh. Ditinggiin pagar-pagarnya, dikunci udah nggak bisa ketemu dengan orang luar. Banyak ratusan. Makanya sampai ada yang sakit kan, ada yang yang sakit mau terbang nggak jadi sampai dipulangin. Pertama kan kawan ngajakin, bilangnya ada kerjaan, bosnya dia membutuhkan karyawan. Ternyata sampai sono bosnya tidak memerlukan karyawan. Akhirnya saya terdampar juga sih di sana, ngekos sendiri, cari kerja sendiri. Seharinya 210 ringgit kan sehari dia bilang. Ternyata sampai sono nggak ada. Akhirnya kerja di kedai makan, sehari 70 ringgit. Kerjanya itu kejar-kejaran terus sama polisi tuh kita, karena kan kita paspornya bukan paspor pekerja. Sempat
Ditahan 1 hari, tapi kita bilangnya pelancong, nggak bilang kerja. Dapat bos yang kurang ajar lah istilahnya, nggak inilah ya. Saya kabur pulang ke Batam. Kita selama di Malaysia kan cuma 27 hari, nggak sampai 1 bulan. Kita harus sudah keluar. Di Batam 4 hari baru kita masuk lagi. Jadi uang tuh habis buat mondar-mandir doang. Kita ngadu juga percuma, karena kita kan paspornya bukan paspor pekerja.